kita Oh, ini sudah lanjut ada sekarang. mahasiswa baru. Maaf ya, Ikomang. benar nih obrolan kita. Selamat pagi Bapak Dr. Ruli dan Bu Harina. Duh, Iya. bocor nih suaranya. Iya, selamat pagi Pak Komang. Iya. Iya. Ini malah Pak Komang kok sudah panggil dokter ini. Mbak Harina kenapa nggak dipanggil dokter? Kan belum, kan gelarnya udah kelihatan ya Pak Komang ya. Iya Bu. Iya. Kelihatan di mana ini? Jadi nggak Kan enak di nih nama sama penguji ya, kakak Pak? senior. Ya, Pak Komang kan sudah ada di nama penguji udah muncul ya. Iya Bu, muncul. Nah, Dikirim itu buku. udahlah. Oke. Mas Ruli itu nggak usah merendah di atas gunung. Kita buka ya. Oke, sebentar, Baik. saya rekam Waduh. dulu sebentar. Saya rekam dulu ya, Kok Pak saya jadi Komang, deg-degan ini jadinya nih. izin direkam. Baik Ibu. Recording in progress. Sudah, silakan Pak Ruli. Saya curiga Pak Komang ini udah stalking ini jangan-jangan. Nggak salah ya Kita Pak mulai Komang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Waalaikumsalam. semuanya. Selamat Oke. pagi. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami banggakan Pak Komang Purna, selamat sebelumnya. Ini kalau dari namanya Ikomang Purna kayaknya orang Jawa kayaknya Mas Komang nih ya. Dari Bali Pak. Mas Komang serius sekali kayaknya dari Bali. Tegang Pak. Serius sekali Mas Komang ini kayaknya. Saja dari tadi ketawa-ketawa aja Mbak Rina ya. Oke, Mas Komang kelahiran berapa? Kelahiran tahun berapa? 95 November Pak. Oh, 95 November, masih Ya. lama ulang tahunnya Oh, berarti. sebutin Oke. tanggal harusnya Mas Komang ya, nanti siapa tahu dikirimin hadiah soal. Bisa Pak, kalau kapan-kapan ke Bali mampir Pak. Oke. Siap. Oh, udah janji nih ya. Kapan ke Bali nggak mampir ya? Harus Siap. dijemput nih berarti saya di Ngurah Rai ini. Oke. Soalnya jalannya jauh dari dalam keluar itu kalau mau nyari nyari taksi. Sebenarnya mahal-mahal di Ngurah Rai. Oke, kita mulai nanti Mas Komang akan coba memaparkan hasil perangkatnya yang sudah didesain. Nanti kita berdua akan mencoba mengomentari. Waktunya maksimal 50 menit. Nanti kita 50 menit overall. Jadi paling nanti paparan Mas Komang ya sekitar 10-15 menit. Oke lah, nanti setelah itu kita coba ngasih saran, masukan, dan mungkin konfirmasi ya terkait apa yang sudah Mas Komang buat. Ini saya agak heran dari tadi kok PBL semua ya, janjian kayaknya ini. PBL Itu memang Memang Pak. diarahkan Bu, Pak. Oh, Diarahkan diarahkan PBL PBL. atau project based learning antara PBL project dan kan ya? Ada juga yang project kan ya? Ada. Ya Pak, begitu kan Pak Komang kalau nggak salah? Iya Bu. Diarahkan ke sana, memang di PPG diarahkan ke sana Pak Ruli. Oke, siap. Monggo silakan Pak Komang. Baik, saya izin share screen ya Bapak Ibu. Monggo. Silakan. Apa sudah muncul di layar Bapak Ibu? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, walaupun sudah tadi di awal, nama saya Komang Purna, salah satu mahasiswa PPG Matematika dari Bali. Baik, pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait perangkat pembelajaran yang sudah saya susun selama perkuliahan ini, khususnya 2 perangkat yang meliputi RPP, modul LKPD, dan instrumen. Baik, saya mulai langsung pada bagian identitas di RPP. Nah, selama PPL nanti, saya mengambil sekolah di SMP Negeri 4 Amlapura, mata pelajaran matematika pada kelas 8B semester genap. Kemudian untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi berdasarkan Permendiknas, yaitu yang pertama untuk kompetensi dasar terkait pengetahuan, yaitu menganalisis berdasarkan distribusi data, nilai rata-rata, median modus, dan sebaran data untuk mengambil kesimpulan, membuat keputusan, dan membuat prediksi.
Nah, dari KD ini saya akan pecah dalam bentuk IPK khususnya pada bagian materi, rata-rata, dan modus, yaitu mendeteksi ukuran pemusatan data berdasarkan masalah kontekstual melalui pengidentifikasian informasi. Jadi IPK ini saya susun berdasarkan KD sekaligus dengan kemampuan yang akan saya tingkatkan dalam pembelajaran nanti, yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, menemukan rencana pemecahan masalah, ukuran pemusatan data melalui perumusan masalah. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah kontekstual dengan menerapkan strategi pemecahan masalah berdasarkan rencana yang sudah disusun sebelumnya. Kemudian yang keempat, mengoreksi hasil pemecahan masalah berdasarkan interpretasi pemecahan masalah. Kemudian berdasarkan KD di keterampilan, IPK-nya saya ambil menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Nah, untuk tujuan pembelajaran sendiri, nanti selama pembelajaran saya akan menggunakan model problem based learning berpendekatan neuroscience, sehingga dalam kegiatan pembelajaran ini hasilnya siswa diharapkan dapat mendeteksi ukuran pemusatan data berdasarkan masalah kontekstual melalui pengidentifikasian informasi, kemudian menemukan rencana pemecahan masalah melalui perumusan masalah, selanjutnya memecahkan masalah kontekstual, ukuran pemusatan data berdasarkan rencana yang sudah dirumuskan, kemudian mengoreksi, selanjutnya menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan ukuran pemusatan data. Nah, pada kegiatan pendahuluan, aktivitasnya ini seperti biasa. Yang pertama, berdoa bersama, kemudian melakukan presensi. Nah, yang mungkin yang khusus di ketiga ini yaitu menyiapkan suasana belajar yang kondusif. Ini sesuai dengan prinsip neuroscience. Jadi salah satunya saya bisa lakukan dengan istilahnya menyamakan frekuensi gelombang otak guru dengan siswa gitu. Jadi bisa lakukan dengan gerakan-gerakan sederhana, misalnya tepuk tangan atau game-game yang sifatnya sangat-sangat sederhana di awal-awal ini gitu. Setelah itu dilanjutkan dengan meminta siswa menyiapkan kelengkapan belajar, memberikan motivasi terkait apa manfaat belajar dari materi yang akan dipelajari hari ini, kemudian meminta siswa membaca modul, karena sebelumnya modul akan dibagikan ke siswa sebelum pembelajaran dimulai, beberapa hari sebelum pembelajaran dimulai, sehingga pada saat pembelajaran siswa sudah memegang modul. Yang saya instruksikan pada pendahuluan ini untuk membuka modul halaman 1 yang memuat tujuan pembelajaran, sekaligus saya menjelaskan terkait cakupan materi dan bagaimana proses pembelajaran akan berlangsung 2 jam pembelajaran ke depannya. Kemudian pada kegiatan inti, ini menggunakan langkah-langkah pembelajaran PBL yang saya ringkas sebagai berikut. Pada tahap orientasi, guru mengingatkan kembali terkait permasalahan 1 yang ada pada modul, serta mengingatkan kembali proses pengidentifikasian masalah. Jadi, cara belajarnya yang saya rancang, karena keterbatasan waktu juga, jadi aktivitas di sekolah itu cenderung kepada menggunakan LKPD gitu. LKPD yang isinya sebenarnya cukup identik dengan masalah-masalah yang ada pada modul, sehingga di kelas itu sifatnya pengecekan kembali apakah siswa sudah paham terkait isi modul yang sudah diberikan sebelumnya. Nah, sehingga di tahap 1 ini guru juga meminta siswa untuk mencermati LKPD yang sebelumnya sudah dibagikan untuk LKPD, kemudian mengisi aktivitas 1 sesuai dengan contoh yang ada pada modul yang memuat orientasi identifikasi masalah. Kemudian di tahap kedua, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Dan di sini saya mulai membagikan kelompok. Nah, pembagian kelompoknya saya lakukan melalui website nantinya, biar unik, sehingga tidak ada istilah siswa memilih sendiri biar sama teman yang nyaman atau mungkin yang pinter-pinter ngumpul gitu. Jadi saya rancang biar khusus dia di website saya bagikan sehingga siswa merasa adil dan tahu bagaimana proses pembagiannya. Setelah itu, setelah siswa duduk dengan kelompoknya masing-masing, dilanjutkan dengan mengerjakan aktivitas 2 pada LKPD. Yang sebenarnya kontennya kurang lebih sama seperti di modul yang memuat aktivitas rencana pemecahan masalah. Kemudian tahap 3, membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Nah, guru meminta mengisi aktivitas 3 pada LKPD yang mengacu pada modul juga. Kemudian sekaligus guru berkeliling untuk memberikan bantuan atau scaffolding kepada kelompok atau siswa yang mengalami kendala. Kemudian tahap keempatnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Sama juga meminta siswa mengisi aktivitas 4 pada modul. Kemudian sebelum siswa presentasi ke depan untuk menyajikan masalah, ini kurang lebih sudah berada di tengah-tengah pembelajaran kalau saya hitung-hitung,
Sehingga di tengah pembelajaran ini, saya juga akan melakukan ice breaking. Ini juga terkait dengan siklus biokognitif dari pembelajaran neuroscience itu. Jadi bahwa otak siswa itu akan mulai cenderung lemah di tengah-tengah pembelajaran, sehingga perlu dilakukan break kembali. Nah, ini bisa dengan gerak-gerakan atau dengan brain gym atau hal lainnya yang sudah saya rancang sebelumnya waktu pair teaching juga. Kemudian setelah itu lanjut dengan presentasi yang dilakukan oleh perwakilan kelompok. Nah, selama presentasi ini berlangsung, tentu kelompok lain juga akan memberikan masukan atau mungkin ada perbedaan jawaban untuk disampaikan. Kemudian di sintak yang kelima, yang terakhir, nah guru meminta siswa melakukan refleksi atau mengecek kembali jawaban yang sudah siswa isi agar benar-benar sesuai dengan prosedur pemecahan masalah. Sekaligus guru juga memberikan koreksi jika ada yang keliru dan memberikan penguatan kepada jawaban-jawaban yang benar yang sudah dijawab oleh siswa. Dan yang terakhir, guru bersama siswa membuat kesimpulan dari aktivitas yang sudah dikerjakan pada LKPD. Kemudian, nah di kegiatan penutup pada RPP ini, saya kembalikan ke siswa itu untuk duduk di tempat masing-masing. Ini juga salah satu prinsip neuroscience, aktivitas pembelajaran yang bervariasi, jadi tidak monoton kelompok, tidak monoton individu. Setelah itu, meminta siswa memberikan kesan-pesannya, lanjut dengan memberikan kuis berdasarkan soal yang masih ada pada LKPD. Jadi setiap pertemuan itu kurang lebih saya buat 4 soal dan saya rancang di kelas itu di pembelajaran kegiatan inti maksimal 2 soal yang diselesaikan. Jadi masih ada 2 soal sisanya sehingga 1 soalnya untuk kuis. Kemudian 1 soalnya lagi saya gunakan untuk penugasan ke siswa. Ini juga prinsip neuroscience bahwa pembelajaran pengulangan itu akan bagus dilakukan di sore hari gitu. Jadi saya berikan penugasan untuk siswa biar belajar lagi di rumahnya. Setelah itu menyampaikan pertemuan selanjutnya, kemudian diakhiri dengan yel-yel penutup biar siswa senang setelah mengakhiri pembelajaran dan diakhiri dengan doa bersama dan salam penutup. Kemudian untuk bahan ajar dan media yang saya gunakan yaitu modul berbasis pemecahan masalah. Jadi kurang lebih kontennya seperti ini. Saya tampilkan dalam bentuk flip yang ini, sehingga siswa yang punya laptop atau komputer di rumahnya juga bisa saya share, atau di kelas juga saya rencana akan tampilkan proyektor biar siswa juga melihat konten modulnya dalam bentuk digital. Kemudian di modul itu, khususnya saya tampilkan screenshotnya dalam bagian rata-rata. Nanti di sini akan memuat permasalahan 1, kemudian aktivitas penyelesaiannya sesuai dengan sintak yang ada pada PBL, serta yang bagian kanan ini adalah indikator-indikator pemecahan masalah yang hendak dicapai dari aktivitas tersebut gitu. Nah, jika siswa misalkan menaruh mouse-nya di atas simbol ini, maka akan muncul apa sebenarnya indikator yang hendak dicapai ataupun sintak yang akan dijalankan. Kemudian di permasalahan itu juga saya muat dalam bentuk video, kemudian di pembahasan juga ada dalam bentuk video. Jadi bahan ajar dan medianya terintegrasi di sini, jadi saling terhubung dengan satu sama lainnya. Kemudian untuk LKPD, masalahnya cukup identik dengan yang ada di modul, tapi masalah yang lainnya juga dikembangkan gitu. Jadi masalah awalnya identik, kemudian berisi aktivitas yang siswa kerjakan secara individu maupun kelompok. Nah, ini salah satunya. Kurang lebih seperti ini konten dari LKPD-nya. Kemudian untuk instrumen penilaian sikap, di sini ada 2. Yang pertama lembar observasi penilaian sikap, ini untuk mengukur untuk menilai perilaku siswa selama pembelajaran berlangsung. Jadi untuk sekaligus sebagai alat evaluasi untuk saya, apakah sudah tepat tindakan yang saya berikan atau bagaimana berdasarkan observasi yang lakukan terhadap sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Kemudian selain itu, karena di PTK yang saya rancang juga untuk meningkatkan self-efikasi siswa, sehingga dalam pembelajarannya, dalam instrumen penilaian sikapnya juga memuat terkait self-efikasi siswa yang saya buat dalam bentuk teks ada dan dalam bentuk online ada juga. Jadi nanti cenderung sepertinya saya akan menggunakan angket self-efikasi ini yang sudah saya buatkan formnya di Typeform. Kurang lebih nanti kalau di ponsel siswa tampilannya seperti ini. Jadi setiap pernyataan memuat 5 pilihan jawaban menggunakan skala Likert, dan di akhir juga
kita sebagai pengajar juga bisa langsung tahu skornya gitu tanpa perlu melakukan pengolahan di Excel. Jadi sudah otomatis melalui form yang di Typeform ini. Nah, dari angket itu saya buat 15 pernyataan dengan pedoman penskoran. Untuk pernyataan yang positif berarti yang selalu itu skornya 5 dan tidak pernah skornya 1, dan kebalikannya untuk pernyataan negatif yang selalu skornya 1 dan tidak pernah skornya 5. Kemudian yang terakhir untuk instrumen penilaian pengetahuan dan keterampilan, ini saya buat dalam bentuk soal HOTS. Di setiap perangkat, di setiap pertemuannya, di setiap perangkatnya, saya susun soal-soal yang kurang lebih seperti ini. Jadi soal yang tidak langsung siswa dapat selesaikan sebenarnya gitu. Jadi harus analisis dulu apa informasi yang terkandung di dalam soal, baru siswa mengerjakan sesuai dengan langkah-langkah pemecahan masalah yang seperti pada modul. Oke. Baik, Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan terkait perangkat yang saya susun. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk waktu saya kembalikan ke Bapak Ruli. Oke, terima kasih banyak Pak Komang. Ini nyata ini makin bagus ya Mbak Arina ya. Ya, kreatif apa ya? Beda ya Pak generasinya. Iya, Cakep-cakep. tertahu. Kita terpana ya saat itu. Ada. Berkelas saya jadi bingung nih mau komentarinya. Mohon masukannya Bapak Ibu. Terus juga tadi ada scan-scannya gitu. Ini jadi kayak yang itu. Emang bagus jadi. Mungkin saya gini mungkin Mas. Coba deh Pak Komang atau mungkin Mbak Rina dulu ya, Mbak Rina dulu. Saya gantian, saya pengen belajar dari Mbak Rina. Silakan Mbak Rina, nanti saya yang kedua menanya deh. Monggo Mbak. Aduh, kok jadi gini sih? Oke, baiklah. Pak Komang, Mas Komang ya. Sebelumnya selamat sudah sampai di tahap ini ya, setelah perjuangan yang luar biasa sampai dapatlah ya modulnya tadi yang super keren tadi ya kata Pak Ruli ya. Memang benar keren gitu ya. Sampai yang saya suka yang di bagian akhir itu ada angket self efikasinya langsung siswa langsung ngisi di situ, terus guru langsung tahu nilainya jegleng berapa gitu kan, sudah luar biasa itu ya, ada kemajuan. Nah, ya, kalau kita kan biasa pakai Google Form gitu kan Mbak ya? Iya. Google Form. Kalau tadi tuh cakep banget tuh kayaknya, udah level-level ini profesional gitu angketnya. Udah advance lah, udah tahu gitu ya, Masya Allah luar biasa. Nah, nanti untuk wilayah HOTS-nya itu pakarnya Pak Ruli gitu ya, untuk masalah kontekstual, realistik itu Pak Ruli, pakar dari pakarnya itu beliau. Saya hanya yang remeh-temeh dulu aja ya komentarnya ya. Pak Komang ini, nah yang masih sering ditemukan ada kurang lengkap ya. Nah, masih ingat nggak Pak Komang kalau diajarkan di pendalaman materi pedagogik itu, ketika kita menyusun tujuan pembelajarannya itu harus ada unsur apa saja? Bapak masih ingat nggak? Mohon maaf, sudah lupa Ibu. Oh, tidak dimaafkan. Gimana dong? Subjek sempat disampaikan Bu, tapi lupa kontennya. Oke. Waktu menyusun tujuan pembelajaran ini kita di perangkat 1 saja ya, nanti perangkat 2-nya kan ngikutin ya Pak ya. Baik, Bu. Waktu Bapak atau Mas Komang nyusun tujuan pembelajarannya itu ada kan? Oh, ini harus memuat ini, harus memuat ini, harus memuat ini, begitu kan? Ini belum sampai ke dalam, baru awal kan? KD, KI, terus IPK, terus diturunkan ke tujuan pembelajaran, baru nanti ke setelahnya ke belakang. Jangan-jangan grogi karena ada Pak Ruli nih, jadinya lupa. Rontok semua yang diingat itu jadinya.
Tetap lupa ya Pak ya? Ya Bu, belum Belum. belum belum Oke, saya terpanggil kasih ingatannya. bantuan. Masih ingat ketika membuat redaksi tujuan pembelajaran itu harus tujuan pembelajaran yang baik ya. Maksudnya di sana dikatakan harus memuat unsur A, B, B. C, D. Nah, ingat kan sekarang? Bisa disampaikan nggak Pak, unsur A, B, C, D itu apa sih maksudnya? Sebentar Ibu. Oh ya, boleh kok dibuka modulnya, modul pedagogiknya boleh. A itu apa Pak? Belum ketemu Ibu. Oh belum ketemu, oke. A itu yang isinya itu siswa, berarti itu A apa ya? Audiens bukan? Iya Bu. Ah ya, B-nya Behavior. behavior. Nah, oke, C-nya Kognitif. kondisi, Kondisi. kondisinya. D-nya degree ya? Tingkatan berarti Bu ya. Ya, nah, coba Pak dari rumusan redaksi itu udah memenuhi ABCD belum? Belum detail Ibu. Apa yang kurang? Unsur apa yang belum tampak di situ? Mungkin di sini untuk audiensnya perlu dijabarkan lagi siswa kelas berapa begitu Ibu? Boleh, tapi siswa saja sudah tidak apa-apa, yang penting sudah ada audiensnya. Kemudian Selanjutnya, untuk behaviornya, kalau behaviornya itu yang mendeteksi, menemukan begitu kan Bu ya? ya KKO ya. Iya. Selanjutnya, Kalau kondisinya ada nggak? kondisinya setelah mengikuti pembelajaran dengan model PBL. Nah, boleh. Nah, yang terakhir, ada nggak? Degree-nya sepertinya yang belum Bu. Yang belum ya. Iya. Jadi mungkin misalnya menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rata-rata data tunggal dengan benar, Berarti kan nanti kalau benar kan berarti berhasil ya, tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kalau nggak benar kan berarti masih belum tercapai. Misalnya seperti itu, dan lainnya bisa dengan benar, dengan tepat, dengan jelas dan lain sebagainya. Nanti disesuaikan dengan KKU-nya yang di depan. Oke. Baik, Bu. Nah, selain unsur ABC apa lagi Pak? Harus ada hots-nya juga ya, memuat hots. Terus memuat TPACK, ya enggak? Iya Bu. Iya enggak Pak? Oke. Apakah sudah ada Pak di tujuan pembelajaran itu? Meskipun tadi di modulnya Bapak itu sudah TPACK banget, itu maksudnya udah bagus TPACK-nya gitu ya. Kalau di tujuan sepertinya belum tertulis Bu. Nah, mungkin bisa dilengkapi lagi ya, bisa lebih lengkap. Udah bagus tujuan pembelajaran, cuman mungkin bisa dilengkapi lagi. Gitu. Selanjutnya, ini tadi saya lihat ada self efficacy, itu berarti aspek afektif yang mau ditingkatkan untuk PTK begitu? Ya Ibu. Oke. Iya Ibu, untuk di PTK-nya. Ya.
Selanjutnya untuk aspek kognitifnya apa yang mau ditingkatkan untuk PTK-nya nanti? Kemampuan pemecahan masalah, Ibu. Oh, pemecahan masalah. Berarti mana soalnya tadi itu? Apakah sudah? Saya jadi pengen tahu. Menurut Mas Komang, masalah itu apa sih? Masalah Kan itu tadi pemecahan masalah, Ya, Bu. masalah gitu. Kok nggak pemecahan soal gitu ya? Masalah itu apa? Masalah itu sesuatu yang siswa pahami tetapi tidak langsung bisa siswa selesaikan begitu, Ibu. Itu masalah. Lebih khusus masalah matematika. Iya, Berarti dia sudah paham. sudah paham dengan konteks permasalahannya, tapi belum tahu cara menyelesaikannya gitu, Bu, dan belum bisa langsung diselesaikan dengan Kalau ya, bagaimana lanjut? belum bisa langsung diselesaikan dengan aktivitas rutin yang siswa dapatkan, misalkan dengan rumus-rumus yang siswa ketahui, belum bisa langsung diselesaikan dengan rumus itu begitu, Ibu. Bagaimana kalau ternyata siswa itu misalnya Bapak beri masalah nih, ternyata siswanya sendiri aja nggak paham dengan itu, berarti bagi siswa itu namanya apa? Masalah di atas masalah. Berarti diberikan pemahaman dulu terkait permasalahan yang diberikan begitu, Ibu. Oke. Itu ya menurut Pak Komang, pemecahan masalahnya. Apakah soal-soalnya di sini sudah masalah kira-kira? Apakah masalah itu harus soal cerita, Pak? Tidak harus, Bu, tapi saya arahkan kepada hal-hal yang kontekstual, Ibu. Kontekstual itu apakah harus soal cerita? Menurut saya, iya, Bu, biar siswa bisa dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa begitu, Ibu. Nah, sepertinya ini sudah masuk ke sana, akan dilanjutkan oleh Pak Ruli yang ahli dalam hal realistik dan quotes gitu ya. Silakan Pak Ruli. Sudah bisa Pak Ruli? Sudah bisa disambi yang di sana? Iya Mbak, terima kasih banyak. Saya putus-putus tadi Mbak Harina ya. Sinyalnya kurang oke kayaknya di sana. Atau sinyal saya yang kurang oke nih. Gimana Mas Komang? Pak Komang, Suara tadi saya paparan putus-putus. Mbak Harina Kalau suara Bu jelas? Harina jelas, kalau suara Pak Ruli dan gambarnya agak putus-putus, Bapak. Suara saya? Ya, Mas Rul, di tempat saya suaranya putus-putus dan Jelas juga gambarnya ya? agak gambarnya agak Nge-lag, nyangkut gitu ya. nge-lag. Oh iya. Putus-putus ya. Oke, nanti coba ini saya lihat lagi. Kalau dari saya tadi kayak udah detail ya dari Mbak Harina untuk paparannya, untuk penjelasannya. Cuman kalau saya lebih melihat sama tadi seperti kata Mbak Harina, beberapa lagi-lagi ke soal tadi ya, ke soalnya itu ya belum kerasa hotnya gitu. Tapi ini tadi kayak materinya tentang peluang juga kan ya, matematika statistik ya. Sama kayak yang pertama tadi kayaknya Mbak ya, untuk konten secara umumnya gitu. Tapi ini lebih ke data ya, penyajian data. Iya, ini modus, statistik, median dan seterusnya gitu ya. Iya, Kalau yang pertama tadi kan lebih ke peluang statistiknya. Nah, sampai ke peluang juga modus median dan kawan-kawannya doang. Modus median dan kawan-kawannya saja, Pak. Peluang tidak termasuk. Halo? Ya, Bapak, untuk peluang tidak apa ini? Untuk peluang tidak termasuk, Bapak. Jadi modus median hilang ya? Itu saja. Agenda data saja berarti kan ya? Iya, Ibu. Iya, Pak. Ini suara tempat nggak stabil atau di sana? Iya, sepertinya di tempat Mas Ruli ya. Halo. Pak Ruli sepertinya sinyalnya
Agak Oh putus-putus. iya. Ya nggak, Ini Mas saya Komang? di Iya Bu, FYP. agak putus-putus suara Bapak ya. Oke. Ini saya lagi di LPPM padahal. Mungkin Oke, karena kita banyak yang pakai ya. sana. Itu yang pertama. Untuk ya bisa jadi. Terus kalau untuk tampilan yang seperti saya bilang tadi ya luar biasa bagus. Kalau masalah apa namanya tadi teori tadi struktur tadi kan sudah dibedah sama Mbak Harina. Mungkin kalau saya boleh bertanya, Komang tolong dong simulasi kita, misalnya saya sambarnya sebagai siswanya gini, kira-kira implementasi LPD-nya tahapan-tahapan seperti apa? Singkat-singkat aja. Pertama nanti kami diapain, kedua kami diapain, sampai terakhir selesai. Teknisnya seperti apa? Langsung ke inti apa dari Ini pembukaan Bapak? secara didesain itu emang untuk modul yang dibuat itu didesain untuk apa kan ya? Online kan ya? Bukan yang offline ya? Iya, ya Pak, untuk modul yang saya tampilkan tadi untuk yang online, saya juga siapkan versi untuk yang offline Bapak. Jadi sudah ada Oke. QR code untuk videonya. Oke. Siap. Silahkan. Mulai dari pembukaan apa langsung ke inti Pak? Dari awal. Dari awal. Dari awal. Baik anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Baik. Oke, Pak lihat semuanya semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Aura-aura semangatnya juga luar biasa. Pak yakin pembelajaran hari ini akan berjalan sangat lancar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mungkin tadi anak-anak di jalan ketemu dengan yang cewek, mungkin ketemu dengan cowok ganteng, jadi masih kepikiran, dan yang cowok juga. Nah, kita bersihkan dulu pikirannya, kita fokus ke pembelajaran hari ini. Ayo kita lakukan gerakan-gerakan sederhana dulu. Nah, di sini lakukan gerakan sederhana, misalkan tepuk tangan 4 kali dan seterusnya. Nah, setelah itu, ayo anak-anak silakan siapkan dulu perangkat pembelajarannya, silakan keluarkan alat tulis dan modul yang sudah Bapak bagikan. Oke, sudah dibacakan ya di rumah masing-masing. Oke, anak-anak silakan dibuka halaman 1, di sana memuat tujuan pembelajaran yang akan kita lalui hari ini. Oke, jadi anak-anak pahami dulu bahwa itulah yang harus kita lalui dalam pembelajaran pada sesi ini. Oke, kalau sudah, silakan dicermati kembali, diingat kembali permasalahan 1 yang ada pada modul. Oke, masih ingat kan ya permasalahan yang ada di sana? Oke, ada yang lupa? Baik, kalau ada yang lupa nih Bapak putarkan videonya. Oke, sudah ingat ya? Baik, ini Bapak bagikan LKPD-nya dulu sekarang. Oke, semua sudah dapat LKPD ya? Baik, silakan cermati dulu permasalahan satunya. Mirip-mirip dengan yang ada pada modul tadi. Oke, kalau sudah, silakan lanjut isi aktivitas 1. Di sana memuat informasi apa yang ada pada modul. Nah, cara ngisinya sama seperti yang ada di modul. Nah, silakan adik-adik isi di LKPD-nya. Di aktivitas 1, di sana ada apa yang diketahui di soal dan apa yang ditanyakan di soal tersebut. Oke, sudah ya? Baik, kalau sudah. Sekarang Bapak akan bagi kelompok untuk anak-anak bisa belajar bersama teman-temannya. Jadi diskusi nanti bersama kelompoknya ya. Bapak bagikan kelompoknya melalui website ini. Oke, silakan. Yang sudah muncul namanya, silakan duduk dengan temannya yang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah semua ya duduk dengan kelompoknya. Sekarang silakan anak-anak lanjutkan di aktivitas 2. Nah, di sana silakan rumuskan rencana. Pak Ruli keluar sepertinya. Pak Ruli keluar sepertinya. Nggak apa-apa, lanjutin saja. Baik. Saya panggil. Baik, yang silakan lanjut dengan aktivitas kedua. Di sana ada aktivitas merumuskan masalah. Nah, bagaimana caranya? Silakan anak-anak ingat kembali di aktivitas yang ada di modul sama persis. Jadi simbolnya kan ada di sana, di modul pun ada juga. Oke, silakan ya dikerjakan. Bagaimana kelompok 1 ada kendala untuk mengerjakan aktivitas 2? Oke, tidak ada ya. Kalau sudah, silakan anak-anak lanjutkan untuk mengisi aktivitas 3, yaitu penerapan dari rumusan masalah yang sudah anak-anak kerjakan pada aktivitas 2 tadi. Oke, silakan lengkapi informasi yang ada pada soal. Kalau di soal tadi kan belum jelas berapa nilainya. Sekarang di aktivitas 3 ini silakan anak-anak lengkapi bersama dengan teman-temannya. Kalau ada yang belum paham, silakan angkat tangan ya, biar bisa Bapak bantu nanti di sana. Oke, kelompok 2. Gimana? Ada kendala nggak untuk mengisi aktivitas 3 ini?
Oke, kalau tidak ada, bisa anak-anak lanjutkan di aktivitas 4. Wah, pinter-pinter sekali kelas ini. Bapak senang sekali ngajarnya, siswanya aktif banget. Wah, luar biasa pokoknya. Oke, kita lanjutkan di aktivitas 4 ya. Aktivitas 4 itu anak-anak menyajikan hasil pemecahan masalahnya. Jadi silakan dari penyelidikan tadi di aktivitas 3, gunakan itu untuk menyelesaikan pemecahan masalah sesuai dengan permasalahan yang ada di awal tadi. Oke, silakan terapkan di sana. Kelompok 3 bagaimana? Ada kendala? Oke, aman ya? Baik, silakan. Kelompok 1 juga gimana? Ada kendala? Oke, tidak ya? Oke, sudah semua ya? Selesai sampai dengan aktivitas 4. Oke, kalau sudah, kita Pak lihat juga mukanya udah mulai jenuh, udah mulai gini ya, udah mulai panas nih kepalanya. Ayo kita break dulu untuk merefresh kembali semangat anak-anak. Oke, semuanya berdiri. Gerakannya gini, kalau Bapak bilang angka kelipatan 3, nanti anak-anak tepuk tangan 1 kali. Oke, kalau selain kelipatan 3, jangan tepuk tangan ya. Oke, paham? Oke, baik semuanya tepuk tangan. Sudah. Nah, silakan kelompok 1. Untuk aktivitas 1, bagaimana hasil diskusinya? Oke, bagus. Kelompok 2 bagaimana? Ada perbedaan nggak dengan yang di kelompok 1? Kalau ada, silakan sampaikan. Nah, ini ada perbedaan nih. Oke, silakan. Kelompok lain dicek lagi jawabannya. Dicek lagi, biar benar nggak udah jawabannya seperti yang di Bapak terangkan barusan. Oke, aktivitas 2, silakan kelompok 2, dan seterusnya. Baik anak-anak, semua kelompok sudah melakukan presentasinya. Luar biasa sekali. Ayo kita lanjut ke aktivitas kelima, yaitu aktivitas merefleksi kembali terkait aktivitas 1 sampai dengan aktivitas 4. Apakah sudah benar yang anak-anak buat? Oke, jadi aktivitas 1 yang benar seperti ini anak-anak, aktivitas 2 seperti ini. Nah, sehingga pada tahap aktivitas kelima ini, ayo kita simpulkan apa sebenarnya inti dari kesimpulan dari aktivitas yang sudah kita lakukan pada permasalahan 1 ini. Ya, luar biasa ya, semua sudah bisa menyimpulkan dengan baik. Oke, sekarang anak-anak silakan duduk kembali di tempat masing-masing, jadi nggak kelompok lagi. Oke, bagaimana terkait pembelajaran hari ini? Seru nggak? Oke, baik kalau gitu kita lanjut. Ini udah mau jam-jam pulang. Kita kuis dulu ya anak-anak untuk mengukur pemahaman anak-anak terkait pembelajaran hari ini. Oke, kuisnya silakan kerjakan yang ada di LKPD di permasalahan 3. Itu kan belum kita kerjakan tadi. Silakan kerjakan itu secara individu. Oke, sudah ya? Baik. Oke, ayo kita hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? Oke, kita sudah belajar modus, dan apa itu modus, dan bagaimana cara mencari modus, begitu ya. Nah, kasus yang tadi yang Bapak sampaikan, modusnya itu hanya ketika satu nilai yang paling tinggi. Nah, bagaimana kalau ada 2 nilai yang nilainya sama, dan dia paling tinggi? Nah, untuk menjawab itu, anak-anak silakan kerjakan pada permasalahan 4 yang ada di LKPD. Nanti silakan kumpulkan tugasnya pukul 18 melalui grup WA. Pak tunggu ya, semuanya mengumpulkan tugasnya. Oke, sudah? Baik, kalau gitu kita tutup pembelajaran hari ini dengan yel-yel biar anak-anak semangat. Kalau Bapak sebut 8B, anak-anak jawabnya keep fighting and success, oke? 8B, keep fighting and success. Oke, demikian hari ini. Silakan ketua kelas untuk pimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Udah kayak di luar kepala gitu ya. Teaching kemarin soalnya, Bu. Sudah hafal ya, Pak ya. Ya, sambil kita menunggu Pak Ruli, sepertinya jaringan di tempatnya Pak Ruli yang kurang bagus. Padahal Pak Ruli di kampus loh itu. Mungkin karena banyak yang pakai. Iya, kayaknya Bu, pas semua. Yang pakai. Oke. Min median modus ya Pak ya, materinya ya? Iya Bu, untuk mediannya itu di perangkat ketiga Bu, masih diproses. Untuk yang 1-2 itu min sama modus Bu. Data tunggal? Ya, data tunggal. Untuk SMP data tunggal saja Bu. Oh, data tunggal. Iya, ini SMP kok ya, saya terlupa. Boleh dijelaskan Pak sambil nunggu Pak Ruli. Konsep min dan modus kan ini? Ya. Jelaskan konsep min dan modus. Untuk min itu kan sebenarnya kalau kita berbicara rumus adalah banyak data dibagi total seluruh nilai pada data itu dibagi dengan banyak data. Tapi pada modul itu saya susun dengan mengkonstruksi terlebih dahulu. Jadi permasalahan diberikan dan saya definisikan bahwa rata-rata itu adalah satu nilai yang mewakili sekelompok data dengan nilai tersebut dianggap berbobot sama gitu. Jadi setelah mendapatkan nilai itu baru kita konstruksi bahwa satu nilai yang mewakili sekelompok data itu dan dianggap berbobot sama itulah rata-rata begitu Ibu. Kemudian untuk modus itu lebih
simple karena cukup dengan melihat frekuensinya saja. Tapi saya mulai juga dengan beberapa kasus yang menunjukkan mana sih yang paling banyak gitu. Jadi akhirnya nanti nilai yang paling sering muncul itulah yang disebut dengan modus begitu. Oke, terima kasih Mas Komang. Nah, alhamdulillah Pak Ruli sudah join. Silakan dilanjut. Mohon maaf. Ini muridnya nggak ini ya Pak Komang ya. Ini Keluar- dari ruang keluar kelas ruangan. nggak pamit. Ya, alhamdulillah. Ini sih saya sendiri dapat gambaran sedikit. Kalau tiba-tiba tuh kok saya heran kok nge-free semua, diem apa saya yang salah gitu. Terus tiba-tiba langsung keluar gitu. Iya iya. Ini paling Mas Komang yang kalau saya sih suka, kalau dulu ketika saya sekolah itu yang suka jadi masalah itu ketika di sisi nilai tengah gitu. Ketika misalnya datanya ada 4, 3. Kalau ada 4, berarti kan di tengah-tengah antara yang kedua ya, itu tengah-tengahnya gitu. Kalau 4. Ya kalau 7 gampang, yang keempatnya gitu ya. Nah, masalahnya nanti kalau nyari Q1, Q3-nya gitu. Ini bukan Scopus ya Mbak Harina ya. Q1, Q3-nya itu yang bingung gitu kalau nanti ketika dia di tengah-tengah, misalkan 8 angka, datanya ada 8. Kalau nilai tengahnya kan data di antara keempat sama kelima kan, tengah-tengahnya ya dibagi 2. Iya, Bapak. Nanti kalau untuk nyari satunya itu seperti apa gitu? Apakah dari tengah itu nanti di ujungnya? Maksud saya kalau pakai rumus ya tinggal masukin angkanya selesai gitu. Tapi ketika nanti menanamkan pemahaman konsepnya kepada siswa tentang tengah-tengah dari tengahnya itu, nah itu mungkin bisa jadi catatan tersendiri buat Mas Komang. Itu paling catatan dari saya. Ini sudah overdue Mbak ya? Waktunya sudah kelebihan nih kayaknya. Sudah. Terima kasih banyak Mas Komang untuk semuanya. Tadi karena saya membuka berarti Mbak Harina yang menutup berarti. Monggo Mbak Harina. Oke, terima kasih Mas Komang atas pemaparan dan sharingnya tentang rencana perangkat pembelajarannya ya. Tadi ada beberapa masukan dari Pak Ruli dan juga dari saya bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk memperbaiki lagi supaya nanti ketika digunakan di PPL sudah bisa lebih bagus gitu ya. Baik, Ibu. Nah, demikian dari kami. Mohon maaf jika ada yang keliru. Kita tutup ujian kompre pada siang hari ini. Mohon maaf jika kami ada salah. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas di Bali sana. Semoga sehat-sehat. Terima kasih. Kita tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan tadi. Terima kasih banyak. Tidak ada yang perlu dimaafkan ya. Belum lebaran. Iya. Kalau nanti ada ke UAD, kita ketemu ya Bapak Ibu. Siap. Oh, siap. Kalau mau lanjut S2 nanti ketemu sama saya nanti kalau lanjut S2. Silakan setelah selesai PPG bisa lanjut S2 dengan ketemu Pak Ruli nanti. Semoga ada jalan. Amin. Insyaallah, amin. Ya, monggo Pak Komang. Baik Bapak Ibu, saya izin. Mau dikeluarkan apa keluar sendiri? Saya keluar sendiri. Oh, alhamdulillah. Saya izin untuk live dari breakout ini. Terima kasih. Ya, hati-hati di jalan ya Mas Komang. Siap Ibu. Di kamar itu, di kamar. Maksudnya di jalan dari Zoom mau keluar, hati-hati. Siap.